Pertama-tama selamat sore rekan-rekan sejawat semua. Saya Dr. Arista. Saya praktek di Forever Skin Clinic Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam menggunakan cell booster. Seperti itulah kita ketahui semua ya dok, bahwa treatment yang sekarang ini sedang banyak diminati di masyarakat kita adalah untuk skin quality. Pertama-tama, kalau kita bicara tentang skin quality, berarti kita bicara juga tentang namanya kelembapan kulit. Oleh karena itu, biasanya kandungan utama dari skin booster adalah hyaluronic acid. Kenapa saya mau mencoba cell booster ini? Karena yang pertama, cell booster ini menggunakan high molecular weight hyaluronic acid, di mana saya lebih menyukai yang high molecular weight untuk kandungan skin quality. Yang kedua, cell booster ini menggunakan paten CHAK teknologi. Yang berarti apabila kita injekkan cell booster ini ke dalam kulit, molekul HA-nya ini nggak akan pecah. Dia dapat bertahan lebih lama sehingga mengeluarkan zat aktifnya itu secara pelan-pelan. Yang artinya apa? Dia dapat lebih baik, lebih optimal dalam menutrisi dan meregenerasi sel. Nah, ini jenis-jenis cell booster yang sekarang ini sudah tersedia. Di Indonesia ada Glow, Lift, dan Shape. Oke, kita bahas yang pertama Lift. Lift itu kuncinya dapat mengurangi tanda-tanda penuaan kulit. Karena lebih banyak untuk menstimulasi kolagen, skin redensification, lift and smooth wrinkle. Indikasi lift kita bisa baca, moderate skin deflation, loose firmness or laxity, fine line wrinkle, atopic scar, post acne, stria, dan masih banyak lagi. Lift ini kita bisa suntikan di lapisan epidermis maupun dermis. Ini beberapa komposisinya. Semua cell booster ini mempunyai HA, vitamin, dan asam amino. Ini cara kerjanya. Ada arginin, glisin, prolin, lisin, valin. Glisin dan prolin ini sangat penting karena dia adalah sepertiga pembentuk kolagen. Juga lisin dan prolin, lisin dan valin, dia adalah asam amino esensial yang tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi harus dari makanan atau dari luar. Nah, ini key ingredient Lift, ada amino acid, vitamin, valin, dan glisin. Protokolnya 3 kali, pertama kali dengan interval 2-3 minggu. Kemudian kita bisa maintenance 1 bulan sekali. Treatment area ini kita bisa di muka, leher, dekolet, dan bagian tubuh yang lain. Kita masuk ke Glow. Kunci dari Glow adalah untuk hiperpigmentasi. Udah itu aja kuncinya dok, untuk hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi, improve skin tone udah pasti. Deeply hydrate the skin, semua cell booster bisa. Kita bisa suntikan Glow ini juga di epidermis dan dermis. Di bagian wajah, leher, dekolet, dan bagian tubuh yang lain. Glow ini kuncinya ada di L-cysteine, glutathione, dan vitamin C. Di mana kita tahu cysteine, glutathione, dan vitamin C adalah pigment lightening agent, di mana dia bekerja untuk mengurangi aktivitas melanosit untuk menghasilkan melanin. Sehingga pigmen kita akan berkurang dan kulit kita menjadi lebih cerah. First line terapi untuk hiperpigmentasi atau melasma apalagi, pasti adalah harus topikal. Kita nggak boleh tinggalkan topikal, ini wajib. Tetapi ternyata ada beberapa kandungan yang mengiritasi kulit atau kadang bikin pasien alergi. Makanya kita selalu kombinasi treatment supaya hasilnya pun dapat lebih cepat. Ya. Kombinasi treatment yang sering kita lakukan di klinik seperti chemical peeling, laser, microneedling, mikrodermabrasi, dan lain-lain. Tapi ini kita harus hati-hati dok. Karena ini proses ini semua mengikis lapisan kulit, sehingga kita harus benar-benar mempersiapkan kulit pasien. Apalagi kalau laser kita harus perhatikan Fitzpatrick dari pasien itu ya. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan cell booster Glow sebagai kombinasi terapi yang lebih aman.
Karena tidak menyebabkan iritasi, mempunyai efek anti-inflamasi, juga dia memperbaiki skin quality. Protokolnya sama, 3 kali pertama kali dengan interval 2 minggu, kemudian kita bisa maintenance tiap sebulan sekali. Yang ketiga, ini adalah shape. Kuncinya shape ini untuk local fat reduction. Ya dok, indikasi bisa untuk local fat accumulation, sagging skin, double chin, fat, eye bag, water retention, puffiness, cellulite. Nah, shape ini letaknya di subcutaneous layer, di lapisan subkutan, karena di situ lapisan lemak berada. Dok, kita bisa suntikan di muka, leher, dekolete, dan lain sebagainya. Kunci utama dari shape ini adalah kandungan L-karnitinnya bersama vitamin C. Karena kita tahu, L-karnitin dan vitamin C itu dapat mengangkut asam lemak dari sitoplasma untuk dibawa ke mitokondria. Nah, di mitokondria itu akan terjadilah siklus Krebs yang akan mengubah asam lemak tadi menjadi ATP untuk nanti menjadi energi yang akan digunakan oleh sel. Oke, sebenarnya lipolysis agent itu ada beberapa macam. Yang sering kita pakai PPC ya dok. Nah, di sini deoxycholic acid. Di sini kita membandingkan cara kerjanya aja sih dok sebenarnya. Kalau PPC dan deoxycholic acid itu begitu kita injekkan ke dalam kulit, dia akan memunculkan apa? Dua-duanya itu mencetuskan inflamasi. Yang berarti apa? Sel di sekitarnya akan terkena. Apalagi kalau dokter itu salah penyuntikannya, nggak di fat layer. Semua ini dapat mengurangi skin quality dari kulit kita. Dokter bisa perhatikan ya, kalau misalnya pasien dokter suntik terus dengan ini PPC, deoxycholate, mungkin sekarang ada yang baru itu yang memanfaatkan radikal bebas masuk ke dalam kulit. Fatnya memang berkurang, tapi skin quality-nya nggak bagus, akan jadi loose. Gitu. Nah kalau dengan si shape ini justru memperbaiki skin quality-nya. Oke. Kita lanjut sebentar. Nah, ini kandungan yang shape ya, ada karnitin dan vitamin C. Ini pilihan, bisa menjadi pilihan dokter untuk fat lipolysis yang lebih aman. Skin quality pasien nggak terefek. Nah ini kunci utamanya, dia ada L-karnitin dan vitamin C yang tadi saya udah jelaskan fungsinya. Programnya sama, 3 kali, pertama kali dengan interval 2-3 minggu. Kemudian kita lanjutkan dengan maintenance 1 kali 1 bulan. Nah ini video cara saya menggunakan cell booster glow. Nah, kalau glow saya suka dengan injeksi intradermal, papul. Memang pasiennya agak berasa sih, tapi hasilnya lebih kelihatan, lebih bagus. Ini studi kasus saya 2 kali injek cell booster glow. Di sini terlihat ya dok, kulitnya lebih cerah dan lebih glowing. Nah ini cara saya menggunakan cell booster lift. Saya suka dengan cara kanula. Tapi saya memang paling suka lift ini sih karena bisa untuk semuanya sebenarnya. Ini kasus saya juga, saya injekkan 1 kali cell booster lift. Dokter bisa lihat. Nah di sini awalnya ada scars dan bekas-bekas jerawat yang merah. Ini lumayan bersih ya, padahal baru 1 kali juga sih. Lumayan lah hasilnya. Scarnya membaik dan bisa lihat juga nggak dok, ini kulitnya jadi lebih cerah ternyata. Gitu ya, jadi nggak hanya memperbaiki scar tapi kulitnya juga lebih cerah. Ini juga kasus saya. Ini pasien dengan skin laxity, udah mulai laxity nih dokter bisa lihat nih. Setelah saya suntikan 1 kali cell booster lift, saya pakai kanula yang tadi ya dok, jadi masuk dari sini vektornya kayak kita mau benang aja sih dok. Dia bisa narik. Ternyata memberikan efek yang lumayan nih. Liftnya lumayan kan dok? Nah dokter bisa lihat juga di sini. Lihat di nasolabial fold-nya terbantu. Dan balik lagi muka pasien jadi lebih cerah. Dan skin quality-nya juga lebih bagus. Semua cell booster ini ternyata memberikan kecerahan. Dan skin quality di pasien jadi lebih sehat. Oke, ini cara saya menggunakan shape sebenarnya sama aja kalau dokter pernah mesoterapi yang lain.
Kita lapisannya di seputan ya dok, jadi saya pakai jarumnya agak panjang. Saya lakukan di pipi dan double chin. Ini 2 kali cell booster shape. Dokter bisa lihat, ternyata nggak cuma shape-nya aja, tapi ternyata skin quality-nya juga kelihatan lebih sehat. Ini kebetulan pasien saya ya, Harumi. Di Harumi ini saya gunakan cell booster shape dan lift. Jadi dokter bisa mengkombinasi, nggak hanya satu macam aja. Even dokter mau mengkombinasi shape, lift, dan glow dalam 1 kali pekerjaan itu bisa. Di Harumi ini saya menggunakan liftnya, saya nggak pakai kanula karena Harumi takut. Jadi saya injek sharp needle, terutama di bawah scarsnya, terus saya sebar di seluruh wajah. Baru saya injek shape seperti tadi. Nah ini dokter bisa lihat hasilnya, ini baru 1 kali ya dok. Ini ada contoh before after yang lain setelah penyuntikan cell booster glow. Ini 3 kali cell booster glow, intervalnya tiap 2 minggu. Terlihat sih bedanya ya dok. Oke, ini lift. Scarsnya dokter bisa lihat lebih terbantu ya. Jadi ini bisa kombinasi treatment untuk dokter, treatment pasien yang scars. Scars kan susah ya dok ya, perlu berkali-kali dan treatmentnya lama. Ini juga lift, ternyata bisa memperbaiki bekas jerawat merah itu inflamasi karena dia punya efek anti-inflamasi. Kemudian ini shape, dokter bisa lihat di double chin-nya lumayan. Dan ini juga bagus ya dok hasilnya. Untuk chin-nya, ini cell booster shape juga, ini juga shape. Sekian presentasi dari saya, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih.